Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi atau sharing materi tentang panduan rapat, pengelolaan rapat, dan bagaimana cara menguasai di wilayah rapat itu sendiri. Tetap stay tune, simak, dan siapkan alat tulis kalian. Langsung aja, silakan simak videonya. Udah capek kan sama rapat yang gitu-gitu aja dan nggak produktif? Nah, dalam beberapa menit ini, kita bakal bongkar semua rahasianya. Kita akan ubah cara pandang kita soal rapat, dari yang tadinya cuma kewajiban, jadi salah satu alat paling kuat buat mencapai tujuan bareng. Yuk, kita mulai? Pasti pernah kan? Kayaknya kita semua pernah deh kejebak di situasi kayak gitu. Rasa frustrasi karena waktu kita kebuang sia-sia itu, aduh rasanya nyata banget. Tapi ada kabar baiknya loh, semua itu sebenarnya bisa dihindari. Mari kita cari tahu gimana caranya. Oke, untuk bisa menyetop rapat-rapat yang buruk, kita harus balik dulu ke dasarnya. Di bagian pertama ini, kita bakal bongkar ulang pemahaman kita tentang apa sih sebenarnya rapat itu dan kenapa rapat yang dilakukan dengan benar itu justru penting banget. Nah, ini dia definisinya. Kelihatannya sederhana, tapi artinya dalam banget. Coba perhatikan kata kuncinya, merundingkan atau memecahkan masalah. Jadi, intinya, kalau nggak ada masalah yang perlu dipecahkan atau keputusan yang harus dibuat, ya mungkin Anda nggak perlu ngadain rapat, sesimpel itu. Coba deh kita lihat fungsi-fungsi ini. Rapat yang bagus itu bukan cuma buat ngobrol ngalor ngidul. Rapat itu ada untuk mecahin masalah yang rumit, mastiin semua tim satu frekuensi, bahkan jadi tempat di mana setiap suara bisa didengerin. Rapat yang efektif itu ibarat jantungnya kolaborasi tim yang sehat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Rapat yang sukses itu bukan kebetulan, tapi benar-benar direncanakan dengan matang. Di bagian ini, kita akan bahas tuntas fase persiapan yang super krusial. Anggap aja ini checklist wajib Anda. 5 langkah sederhana yang kelihatannya sepele, tapi ini yang nentuin rapatnya bakal lancar atau malah berantakan. Kalau salah satu aja kelewat, itu sama aja kayak kita sengaja bikin rapatnya gagal. Ini fondasinya rapat produktif. Nah, ini penting banget buat dibedain. Sering ketukar nih antara agenda sama susunan acara. Gampangnya gini, agenda itu soal apa yang mau kita bahas. Topik-topiknya apa aja. Kalau susunan acara, itu soal kapan kita akan bahas topik itu. Lengkap dengan alokasi waktunya. Dua-duanya ini kunci supaya rapat tetap fokus dan nggak molor. Hal-hal teknis kayak gini jangan pernah diremehin. Bayangin deh, lagi seru-serunya diskusi, proyektornya mati atau spidolnya habis. Bisa langsung buyar kan momentumnya? Jadi pastiin semua alat perang ini siap sedia sebelum rapat dimulai, biar nggak ada drama teknis yang nggak perlu. Oke, persiapan udah beres, sekarang waktunya eksekusi. Di bagian ini kita akan fokus ngebahas gimana caranya memimpin dan mengelola dinamika di dalam ruangan rapat supaya suasananya tetap produktif dan positif dari awal sampai akhir. Jadi pemimpin rapat itu ada 3 macam. Ada si otoriter yang maunya didengerin aja, hasilnya orang nurut tapi nggak tulus. Terus ada tipe laissez-faire yang terlalu santai dan pasif, hasilnya malah jadi bingung dan nggak jelas arahnya. Nah, yang paling ideal itu tipe demokratis. Dia nggak mendikte tapi memfasilitasi diskusi. Dia menciptakan panggung supaya ide terbaiklah yang jadi pemenangnya. Coba deh perhatiin baik-baik. Ini ciri-ciri rapat Anda berjalan di jalur yang benar. Kalau Anda ngerasain suasananya terbuka, semua orang ikut ngomong, diskusinya pakai data bukan perasaan, dan semua orang sadar waktu, nah itu tandanya rapat Anda sehat. Ini adalah ekosistem yang kita cari. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Peran pemimpin rapat itu aktif banget. Anda itu ibarat sutradara, kadang jadi wasit kalau diskusi mulai panas, sekaligus jadi motivator. Tugas Anda adalah memastikan semua elemen ini bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Rapatnya sih udah kelar, tapi kerjaan kita belum selesai. Bagian ini ngebahas satu fase yang sering banget disepelekan. Padahal pentingnya luar biasa, mendokumentasikan hasil rapat. Ini penting supaya ada kelanjutannya. Oke, kita lurusin dulu ya, apa itu notula? Ini bukan transkrip, jadi bukan nulis semua omongan orang kata per kata. Notula itu catatan ringkas poin-poin penting dan yang paling utama, keputusan-keputusan apa aja yang udah dibuat. Dan orang yang ngerjain ini, si notulis, perannya krusial banget. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot bikin notula? Soalnya gini,
Tanpa notula, rapat itu cuma jadi obrolan yang gampang dilupain. Notula itu bukti resmi, jadi contekan buat rapat selanjutnya, dan yang paling penting, jadi pengingat siapa harus melakukan apa setelah rapat selesai. Ini soal akuntabilitas. Bikin notula itu sebenarnya nggak ribet kok, asal kita tahu strukturnya. Ikutin aja langkah-langkah ini. Mulai dari info dasar, catat siapa aja yang datang, terus yang paling penting, catat dengan jelas setiap keputusan yang dibuat untuk setiap agenda. Simple, terstruktur, dan efektif. Kita udah ngelewatin semua tahapannya, dari persiapan, pelaksanaan, sampai dokumentasi. Sekarang, mari kita simpulkan jadi 3 pilar utama yang bakal jadi fondasi buat setiap rapat hebat yang akan Anda adakan selanjutnya. Pilar yang pertama dan paling penting, persiapan. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah memulai rapat tanpa tahu tujuannya apa. Ingat, rapat yang hebat itu dimulai jauh sebelum ada satu orang pun yang masuk ke dalam ruangan. Pilar kedua, kepemimpinan. Tugas Anda itu memandu, bukan mendominasi. Ciptakan suasana di mana semua orang berani ngasih ide, di mana diskusi dihargai. Ini semua tentang fasilitasi, bukan memaksakan kehendak. Dan pilar yang terakhir, jangan sampai semua ide dan diskusi bagus tadi hilang gitu aja. Rapat tanpa notulen keputusan yang jelas, itu ya cuma ngobrol-ngobrol aja. Dokumentasi inilah yang mengubah obrolan jadi aksi nyata. Nah, sekarang giliran Anda. Dari semua yang udah kita bahas, coba deh pikirin. Satu hal kecil apa yang bisa langsung Anda terapkan untuk bikin rapat Anda berikutnya jadi jauh lebih baik. Apa itu? Coba lakukan dan lihat sendiri perbedaan.